Halo teman Dumet School, kembali lagi di video tutorial Dumet. Kali ini saya akan membahas tentang Code Igniter, yaitu bagaimana cara mencegah SQL injeksi di Code Igniter. Jadi, seperti yang kita tahu, dalam pembangunan sebuah website, isu tentang SQL injection atau injeksi SQL itu sangat penting untuk diketahui. Di dalam PHP, untuk mencegah SQL injection, biasanya nih untuk yang prosedural ya, kita menggunakan fungsi MySQL real escape string. Teman-teman pasti sudah pernah tahu ya, untuk yang pernah membuat aplikasi di PHP yang prosedural. Biasanya gini teman-teman. Misalkan kita punya variabel email tulisannya kayak gini. Nah, untuk mencegahnya kita memakai fungsi bawaan PHP yaitu MySQL real escape string. Jadi seperti ini. Ini kita pindahkan. Seperti ini. Nah, jangan lupa di sini ada connection. Ini diambil dari config. Jadi kalau ini yang di prosedural. Nah, sementara di PHP, di Code Igniter sendiri menyediakan fungsi yang sudah built-in untuk menghasilkan query SQL dengan menggunakan metode atau fungsi tersebut, sehingga kita dapat menghindari SQL injection. Jadi si Code Igniter ini sebenarnya udah punya caranya sendiri. Nah, jadi caranya itu ada 3. Pertama, namanya escaping queries. Lalu yang kedua namanya query binding. Yang ketiga menggunakan active record class. Kita akan bahas satu-satu. Kita akan coba yang pertama dulu ya. Kita akan bahas yang escape queries. Query-nya seperti ini. Misal kita punya inputan email this input post email. Kita akan lakukan query select. Select bintang from, ini contoh aja ya.
db query $query. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika kita menggunakan metode yang pertama yaitu escaping query, bisa dilihat variabel email yang di sini yang telah kita tampung dari name email akan di escape oleh si code igniter. Jadi escape ini bawaan si code igniter, sementara yang tadi yang real escape string itu yang bawaan PHP. Jadi untuk mencegahnya bisa dengan cara seperti ini teman-teman. Mudah kan ya? Oke. Kita bahas yang kedua, yaitu query binding. Contoh query-nya seperti ini. SQL select bintang from admin where status sama dengan tanda tanya and email sama dengan tanda tanya. This db query $SQL, array. Nama tabelnya contoh aktif. Sorry, ini bukan nama tabel ya teman-teman ya. Ini parameter. Jadi ini akan masuk nanti ke yang tanda tanya ini di sebelah sini. Nah, jadi metode binding ini mengandalkan parameter dari si array-nya. Emailnya info.gmail.com. Nah, tanda tanya dalam query itu otomatis akan diganti dengan nilai di dalam array pada parameter kedua dari fungsi query tersebut. Dan di dalam data binding, kita tidak perlu melakukan escape nilai secara manual karena sudah dilakukan secara otomatis oleh coordinatornya. Jadi kita nggak perlu yang kayak tadi tuh, escape. Kita bisa menggunakan metode yang ini. Oke, jelas ya? Kita akan masuk ke metode yang kedua, yaitu metode menggunakan kelas active record. Saya akan contohkan kembali cara query-nya. Kita akan select dengan where. Contoh tabelnya admin. Where fieldnya status sama dengan aktif.
n email sama dengan info@gmail.com. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, jika kita menggunakan kelas Active Record, hanya seperti ini. Query dengan metode Active Record ini sangat direkomendasikan karena query yang dihasilkan akan jauh lebih aman karena sudah built-in SQL injection. Jadi, untuk kalau saya secara pribadi, saya merekomendasikan teman-teman menggunakan metode yang ketiga ini, yaitu menggunakan metode Active Record. Jadi kita nggak perlu manual menggunakan escape atau binding kayak tadi. Jadi seperti ini, simple dan otomatis akan lebih aman tentunya. Oke, itu saja teman-teman untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih.